Ya, oke, baik. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ya, kita ketemu lagi di mata kuliah ini, aplikasi CFD. Ini adalah kelanjutan dari di minggu kemarin yang sudah menceritakan apa itu CFD. Nah, nanti sambil presentasi saya sambil menyampaikan materi atau menjelaskan materi, Anda bisa melakukan dialog atau diskusi, atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa menulis di kolom chat atau dengan mengaktifkan mic-nya. Jadi dengan mengaktifkan mic atau dengan menuliskan di kolom chat. Ya, jadi di bagian ini adalah tentang aplikasi CFD. Jadi CFD itu berguna atau berfungsi untuk hal-hal yang berhubungan dengan fluid mekanik, dengan mekanika fluida. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan atau perlu dilakukan analisa atau perlu dilakukan suatu penelitian? Karena fluida yang mengalir itu bisa mempengaruhi suatu sistem, apalagi berhubungan dengan kondisi aerodinamika. Nah, sebagai contoh, misalkan desain pesawat terbang yang terbang di udara itu berbeda dengan desain kapal selam, kapal yang ada bisa menyelam di dalam laut atau di dasar dalam perairan. Nah, kenapa dia berbeda? Karena fluida yang dilaluinya juga berbeda. Yang satu fluida compressible yang bisa dimampatkan, fluida udara, sedangkan yang di dalam air atau water itu adalah fluida yang uncompressible, yang tidak bisa dimampatkan. Nah, karena perbedaan inilah perlu dilakukan analisa. Jadi kalau pesawat terbang itu dia nggak bisa terbang atau berlari melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi di dalam air, tapi dia bisa melaju dengan kecepatan yang tinggi ketika berada di udara. Begitu juga sebaliknya, kapal selam yang didesain secara aerodinamik itu dia bisa menyelam di dalam air laut dengan kecepatan berapa knot, jadi dia bisa melaju dengan kecepatan tertentu, tetapi dia tidak bisa terbang. Nah, itulah kondisi tersebut yang menjadi satu hal yang perlu dilakukan analisa. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, karena ada fluida yang mengalir dengan jenis fluidanya yang berbeda. Yang satu fluida cair, yang satu fluida gas. Ya, itu sebagai prolog atau gambarannya dari CFD. Kemudian dari gambar ini adalah gambar komparasi atau gambar perbandingan dari hasil percobaan dan hasil numerik. Jadi simulasi CFD itu adalah kondisi numerikalnya. Jadi itu bisa dikomparasi apakah hasil CFD tersebut sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Ya, salah satunya dengan menggunakan cara ini, menggunakan visualisasi. Jadi ada visualisasi. Alatnya apa yang digunakan? Alatnya bisa menggunakan high speed kamera. Jadi HSC, kamera yang memiliki kecepatan tinggi. Berbeda dengan kamera handphone. Kalau kamera DSLR itu defaultnya atau standarnya itu dia hanya mampu capture gambar 30 fps. Apa itu 30 fps? 30 fps artinya 30 frame per second. Jadi dalam waktu 1 detik dia bisa mengcapture gambar 30 gerakan dalam waktu 1 detik. Itu kamera DSLR. Tetapi kalau kamera high speed
kamera itu bisa lebih dari 3 sampai 1000, dan jadi dalam waktu 1 detik itu ada 1000 gambar yang tercapture, tersimpan. Nah, dengan high speed kamera ini bisa melihat atau menganalisa kecepatan fluida yang cukup cepat. Jadi bisa divisualisasikan menggunakan high speed kamera. Ya, jadi ini adalah ada komparasinya. Yang sebelah kiri ini ada menggunakan high speed kamera, kemudian yang sebelah kanan ini dia menggunakan aplikasi CFD. Lalu di bagian yang berikutnya ya sama tadi yang seperti yang dijelaskan, ini adalah aerodinamika shape design. Jadi aerodinamika dari pesawat terbang macam-macam ya jenisnya. Ada pesawat terbang untuk komersil yang digunakan untuk mengangkut penumpang, mengangkut barang, kemudian digunakan untuk memindahkan logistik dan lain-lain. Tapi ada juga pesawat yang didesain untuk membuat atau yang dipergunakan bisa melakukan manuver tertentu. Jadi dia bisa berguling-guling di udara atau bisa berputar-putar, menari-nari di atas udara. Itu adalah pesawat tempur ya. Jadi kalau pernah melihat parade atau melihat dari TNI Angkatan Udara, dia suka melakukan manuver, pesawat tersebut bisa berbalik arah dengan tikungan yang sangat tajam sampai 360 derajat. Jadi itu adalah jenis pesawatnya yang sudah didesain secara aerodinamika. Lalu bagaimana mendesainnya? Nah, mendesainnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan tools CFD. Jadi menggunakan aplikasi CFD nanti bisa dirancang dulu. Ketika pesawat tersebut ingin melakukan pergerakan atau ingin melakukan manuver yang cukup cepat dengan bentuk yang seperti apa, dengan ukuran sayapnya, lebarnya seberapa besar, lalu panjang chordnya, panjang lambung dari pesawat tersebut seperti apa. Nah, itu model-model itu bisa disimulasikan menggunakan CFD. Jadi sebelum dibuat benda nyatanya atau benda aktualnya, prototipenya itu bisa dilakukan terlebih dahulu menggunakan CFD. Lalu di bagian yang lain seperti aerodinamika untuk kendaraan racing atau kendaraan mobil balap ya. Kalau di F1, Formula 1 atau di motor cycle seperti Valentino Rossi itu bisa dimodelkan seperti apa bentuk atau model dari motor yang aerodinamis untuk bisa melaju pada kecepatan yang sangat tinggi. Jadi pada saat kondisi rute jalannya atau trek dari jalan tersebut ada lengkungan atau ada putaran, itu bisa diketahui berapa nilai kecepatan udara yang mengalir di sekeliling kendaraan tersebut. Kemudian berapa nilai tekanan yang diterima oleh kendaraan tersebut sehingga memberikan nilai koefisien gesek atau koefisien hambatnya lebih rendah. Nah, itu yang bisa dilakukan pada kondisi aerodinamika. Lalu di bagian yang lain ya seperti ini, ada yang juga mendesain untuk alat-alat tempur, itu juga bisa dilakukan. Jadi bisa didesain rancangan untuk bodi dari tank tersebut ketika dia melakukan pergerakan atau dia bergerak di medan yang cukup terjal itu seperti apa, sehingga pada saat jalannya tidak stabil atau tidak rata, dia tidak mengalami kemiringan, jadi bisa berjalan dengan sempurna. Ya, di bagian yang lain seperti melakukan rancangan untuk pesawat
ruang angkasa. Jadi yang pesawat yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa seperti ke bulan atau ke planet yang lain itu juga bisa dilakukan disimulasikan terlebih dahulu menggunakan CFD. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui karakterisasi fluida yang mengalir di sekeliling pesawat tersebut. Dengan mengetahui maka bisa ditentukan berapa nilai tekanan yang diterima, gaya hambat, kemudian nilai kecepatan, terus berapa besar nilai turbulensi yang terbentuk di sini, apakah mempengaruhi keseimbangan dari pesawat Apollo tersebut ketika dia terbang ke angkasa. Jadi itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh CFD. Lalu di bagian yang lain seperti biomedik di bidang kesehatan itu juga bisa dilakukan menggunakan CFD. Ya, ini bisa mensimulasikan bagian saluran pembuluh darah atau di bagian seperti ini. Jadi bisa diketahui berapa nilai tekanan, kemudian kecepatan, kemudian jika terjadi penyempitan pembuluh darah itu di bagian mana atau di saluran mana yang mengalami atau menerima tekanan aliran darah yang lebih besar. Itu untuk di biomekanik. Kemudian yang lain di bidang yang lain seperti di bidang elektronik atau di bagian berhubungan dengan elektronik. Ini bisa mensimulasikan panas yang terjadi di dalam CPU. Jadi ada CPU, Central Processing Unit. Jadi bisa disimulasikan di dalam CPU. Jadi bisa diketahui berapa nilai panas yang dimiliki oleh CPU tersebut ketika dia dioperasikan atau dinyalakan dengan beban kerja komputer maksimum seperti menjalankan software yang banyak menghabiskan prosesor, jadi membutuhkan prosesor tinggi seperti software simulasi atau bermain game itu bisa diketahui. Nah, dengan mengetahui berapa nilai temperatur, kemudian kecepatan, jadi bisa dirancang posisi meletakkan alat-alat yang ada di dalam CPU tersebut. Di bagian mana prosesor tersebut harus ditempatkan, kemudian di bagian mana saluran pendingin, kemudian saluran yang lain itu harus dirubah atau hanya bisa ditempatkan di tempat itu. Nah, dengan cara seperti ini bisa mengetahui posisi yang paling baik untuk meletakkan komponen-komponen elektronik yang ada di dalam CPU tersebut. Lalu selanjutnya ada di bidang sport, bidang olahraga, CFD juga bisa dipergunakan dalam hal mendesain atau merancang kulit sepak bola. Jadi kulit bola itu bisa didesain. Kenapa kulitnya itu tidak dibuat mulus atau tidak dibuat licin, tapi ada berupa semacam bentuk kontur tertentu seperti ini, itu bisa diketahui. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat bola tersebut ketika melayang ke udara menjadi lebih terarah. Nah, itu bisa disimulasikan dengan CFD, jadi bisa diketahui berapa nilai
kecepatan yang terjadi di sekeliling bola tersebut, kemudian berapa nilai tekanan, jadi di tekanan bola tersebut yang didapatkan, lalu apakah di belakang bola tersebut keluar vorticity atau keluar vortex. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan oleh CFD. Dengan mengetahui kondisi seperti itu, apa yang ingin dilakukan dengan cara merubah tekstur atau kontur dari bola yang dibuat tersebut sehingga dia bisa melayang ketika dilemparkan atau ditendang, dia bisa terarah ke tempat yang diinginkan. Lalu di bidang sport yang lain seperti balap sepeda atau ini juga bisa diketahui atau bisa dilakukan dengan CFD posisi seorang pengendara sepeda tersebut ketika dia ingin melaju dengan kecepatan yang tinggi, itu dia posisinya harus seperti apa? Apakah harus membungkuk seperti ini atau dia berdiri tegak atau posisinya berbeda. Jadi bukan hanya membungkuk, tapi dia betul-betul kepalanya itu sejajar dengan tempat duduk. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh CFD untuk mengetahui atau membentuk karakterisasi atau posisi dari pengendara sepeda supaya dia bisa melaju dengan kecepatan yang baik. Lalu di bidang yang lain, otomotif, engineering, aeronautical engineering, jadi banyak sekali segala sesuatu yang berhubungan dengan aliran fluida itu bisa dimodelkan atau bisa disimulasikan menggunakan CFD. Di bidang civil engineering, teknik sipil ya, teknik sipil yang biasa membangun gedung-gedung bertingkat sampai 20 tingkat, 25 tingkat, atau bahkan ada yang sampai 100 tingkat. Itu sebelum gedung tersebut dibangun dengan utuh, secara utuh, itu bisa dimodelkan terlebih dahulu berapa nilai kecepatan atau berapa nilai tekanan yang diterima oleh gedung ketika dia dibangun dengan ketinggian sampai 100 tingkat. Jadi kenapa hal itu perlu dilakukan? Ya tujuannya adalah untuk memberikan titik pondasi atau titik bagian bawahnya itu seperti apa pondasinya. Karena pada saat gedung tersebut dibangun dengan ketinggian 100 tingkat, itu jelas ada perbedaan nilai tekanan. Jadi ada tekanan yang terjadi di lantai 1, di lantai 2, di dinding kacanya ya. Dinding kacanya itu akan berbeda ketika ada angin atau udara yang mengalir atau berhembus di sekeliling gedung tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh CFD, dengan menggunakan CFD bisa melakukan kondisi seperti itu. Jadi dengan mengetahui letak geografis gedung tersebut akan dibangun di daerah mana, di tempat apa, berapa nilai kecepatan angin rata-rata, kemudian curah hujan dan lain sebagainya. Lalu dibuatlah aerodinamisnya dari bangunan gedung tersebut. Nah, hal itu bisa dilakukan terlebih dahulu menggunakan CFD. Kemudian di bagian yang lain untuk bidang agriculture ya. Jadi kalau pernah melihat model seperti ini, jadi efek rumah kaca atau membuat tanaman, kemudian tanaman tersebut diletakkan di dalam kondisi seperti ini, itu bisa dimodelkan dengan CFD berapa pengaruh kecepatan udara yang masuk, kemudian distribusi, jadi perpindahan panas yang terjadi, jadi ada perpindahan panas secara radiasi dari matahari, kemudian
Di sini ada proses konduksi, lalu dari konduksi tersebut terjadilah proses konveksi. Nah, itu bisa dimodelkan dengan CFD. Kemudian bisa mengetahui pola udara atau vektor kecepatan udara yang mengalir di bagian ini. Jadi bisa diketahui apakah udaranya tersebut sudah cukup atau oksigen yang mensuplai tanaman tersebut sudah cukup atau kurang atau perlu ditambahkan. Nah, itu bisa dimodelkan menggunakan CFD. Ya, ini adalah komparasi berupa perbandingan antara hasil eksperimen, kemudian simulasi. Simulasinya itu yang menggunakan CFD, kalau yang eksperimen itu dengan cara melakukan percobaan. Itu seperti ini komparasinya. Jadi pada saat melakukan eksperimen untuk kondisi pertama, suatu pengukuran saja, sedangkan untuk CFD itu bisa mendapatkan berbagai macam hasil. Jadi pada saat eksperimen, misalkan mengukur kecepatan udara yang mengalir atau kecepatan water atau air yang mengalir, itu hanya mengukur kecepatan saja. Tapi kalau di CFD tidak hanya mendapatkan informasi kecepatan, kontur kecepatan, juga bisa mengeluarkan kontur yang lain seperti kontur tekanan, berapa nilai tekanan yang diterima, atau berapa tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang mengalir tersebut, kemudian selain tekanan nilai temperatur, kemudian nilai turbulensi yang terjadi, TKI, nilai turbulen kinetik energinya, lalu berapa besar nilai vorticity, dan lain-lain. Jadi dalam satu waktu yang sama itu bisa didapatkan informasi lebih dari satu. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya justru tanya balik. Saya acak secara random, secara acak. Kira-kira siapa ya? Mas, saya mau nanya, Pak. Mau nanya? Tadi kan Ya. Dalam di PPT Bapak kan tadi kan ada pengaruh-pengaruh fluidanya, Pak ya? Pengaruh fluida terhadap misalnya di sport, di berbagai macam lain. Nah, itu pengaruhnya apa sih, Pak? Kayak apakah material itu pengaruh atau faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi fluida itu, Pak? Selain bentuk, apakah material juga berpengaruh, Pak? Ya, oke. Jadi yang seperti ini, jelas material itu berpengaruh. Ya, jadi kalau seperti apa sport ya, yang ini ada bola, ya jelas material itu berpengaruh. Misalkan material ini yang pertama dibuat dari dari bagian yang licin, misalnya bola licin, itu artinya bola tersebut tidak ada kontur. Jadi kan kalau bola sepak atau bola sepak bola atau bola voli itu kan ada konturnya, ada kontur seperti berbentuk apa bidang segitiga atau berbentuk bidang tertentu. Ini yang dimaksud kontur tuh yang ini nih. Nah, jadi kalau melihat di sini ini ada konturnya. Nah, ini kan ada kontur, ada teksturnya. Teksturnya itu seperti ini ya. Nah, ini kalau dirubah-rubah teksturnya, misalnya kan yang bentuknya seperti ini lalu dibentuk lagi menjadi segi lima atau segitiga, atau dibentuk seperti apa?
seperti ini, kemudian yang dibentuk teksturnya dibentuk seperti ini, atau dibentuknya seperti ini, atau dibentuk bidang yang lain, kontur-kontur yang lain. Jelas ada pengaruh terhadap terhadap kondisi bola tersebut ketika dia melayang ke udara. Jadi, nah inilah yang dilakukan oleh CFD. Jadi bisa juga melakukan menganalisa bagaimana bentuk dari kontur sepak bola atau kontur bola tersebut, apakah bentuknya seperti ini, yang baik, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Ketika bola tersebut ditendangkan atau dilambungkan ke udara, sehingga dia bola tersebut bisa tepat atau jatuh di tempat yang ditujukan. Jadi tidak melayang ke kiri atau melayang ke kanan, tetapi dia bisa lurus ke depan. Nah, itu ada pengaruhnya. Jadi bola tersebut memberikan kontur dari bola tersebut memberikan pengaruh ya dari bentuknya. Contoh yang lain misalkan kenapa kalau pernah Anda melihat bola golf yang bermain golf, itu konturnya teksturnya berbeda dengan bola sepak bola atau bola voli. Bola golf kan lebih kecil tapi permukaannya itu lebih kasar ya. Kalau ada lubang-lubang kecil ya. Jadi seperti itulah. Jadi itu ada maksud tertentunya. Tujuannya adalah supaya bola tersebut ketika dipukul atau dilemparkan itu bisa tepat jatuh ke tempat yang diinginkan. Jadi kalau dia ingin dilemparkan pada jarak misalkan 50 meter, nah bola tersebut bisa mengarah mendekati sasaran tersebut. Jadi intinya material itu bentuk material, kemudian material yang dipergunakan itu jelas mempengaruhi dari bola yang dilemparkan atau bola yang diterbangkan ke udara atau bola yang digelindingkan di atas permukaan lantai dan lain sebagainya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya. Saya Akbar, Pak, dari Angkatan 18, NIM terakhir 17. Kalau misalkan kita ingin menganalisis terkait perpindahan panas, Pak, di heat exchanger, misalkan kita berorientasi kepada sirip-sirip pada heat exchanger itu sendiri, Pak. Nah, itu apakah perlu kita mendesain keseluruhan exchanger atau hanya butuh di bagian siripnya aja, Pak? Terima kasih. Ya, untuk HE atau heat exchanger. Nah, di HE ini bisa dilakukan dengan CFD karena ada fluida yang mengalir. Fluida yang mengalirnya adalah fluida yang memiliki perbedaan temperatur. Jadi ada temperatur panas dengan temperatur dingin. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah sirip-siripnya perlu disimulasikan atau secara seluruh itu bisa dilakukan semuanya oleh CFD. Jadi CFD itu bisa mensimulasikan dengan model sirip seperti apa yang diinginkan. Lalu setelah itu dari hasil simulasi CFD tersebut, apa yang ingin diketahui, nilai apa yang yang ditujukan. Misalkan karena itu adalah HE, heat exchanger, berarti yang dicari adalah berhubungan dengan heat transfer atau perpindahan panasnya. Nanti bisa dikeluarkan kontur temperaturnya. Nah, di kontur temperatur ini bisa diketahui berapa distribusi temperatur yang paling optimum, yang paling baik ketika model siripnya katakanlah seperti model 1, terus model 2, ada model 3, ada model 4, ada model 5. Jadi dengan model-model yang berbeda tersebut bisa diketahui model mana yang paling baik dipergunakan untuk HE heat exchanger-nya.
Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan next slide. Ya, jadi singkatnya CFD itu bisa dipergunakan untuk mensimulasikan berbagai hal yang berhubungan dengan fluida. Jadi ada fluida yang mengalir, itu bisa disimulasikan dengan CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi segala suatu objek ya apapun itu selama dia masih melakukan kontak atau melakukan bersinggungan atau bersentuhan dengan fluida, dia bisa disimulasikan menggunakan CFD. Kemudian di hal yang lain, CFD juga bisa memprediksi, tadi ada prediksi untuk memprediksi heat, perpindahan panas, jadi berapa besar perpindahan panas yang terjadi ketika ada dua fluida yang mengalir dengan temperatur berbeda. Jadi yang pertama temperaturnya lebih tinggi, kemudian yang kedua temperaturnya lebih rendah, jadi ada perbedaan temperatur, maka bisa diketahui berapa nilai distribusi temperatur yang terjadi di dalam fluida yang bercampur tersebut. Lalu di bagian yang lain, selain mensimulasikan perpindahan panas, juga bisa mengetahui tadi material dari sistem yang dibuat tersebut, apakah material ini aman atau baik ketika beroperasi menggunakan fluida pada temperatur, katakanlah temperatur 120 derajat Celcius untuk air, untuk water. Jadi ketika air dialirkan di dalam sistem tersebut, apakah sistem tersebut aman atau berfungsi bekerja dengan baik atau tidak mengalami kerusakan, itu bisa dimodelkan dengan CFD dengan mengetahui berapa nilai tekanan yang diterima oleh sistem tersebut. Kemudian yang lainnya adalah tadi mengenai eksperimen dan simulasi. Jadi dengan eksperimen dan simulasi ini bisa diketahui untuk yang eksperimen itu hanya menampilkan satu nilai saja, misalkan mengukur tekanan, mengukur kecepatan, berarti nilai kecepatan saja yang ditampilkan. Kalau mengukur tekanan, berarti tekanan saja yang ditampilkan. Lalu kalau melakukan visualisasi seperti aliran vorticity, ya hanya vorticity saja yang bisa yang umumnya bisa diketahui. Tapi dengan CFD bisa menampilkan berbagai macam informasi atau nilai-nilai yang ingin diketahui. Lalu yang ketiga adalah komparasinya. Yang ketiga skala lab, skala laboratorium. Kalau yang ini CFD bisa skala 1:1. Yang dimaksud skala banding 1 itu bisa menggambar objek atau model yang dibuat tersebut dengan ukuran yang sama. Ya, sebagai contoh misalkan ingin mensimulasikan pesawat Garuda atau pesawat Lion. Itu besarnya seperti apa pesawat Lion atau pesawat yang digunakan untuk mengangkut penumpang 300 penumpang atau bahkan sampai 500 penumpang dalam sekali angkut. Itu kan besar sekali pesawatnya, bodi pesawatnya atau ukuran lebar sayapnya, bentangan sayapnya, kemudian
tempat sayap pesawat tersebut, di ukurannya. Nah, tapi kan kalau di laboratorium, sedangkan laboratoriumnya kecil, tempatnya kecil, ya itu nggak bisa dimasukkan di situ. Jadi lebih besar pesawatnya daripada tempat labnya, atau ingin dilakukan pengujian di wind tunnel, terowongan angin. Nah itu gimana juga, berarti dia harus melakukan penskalaan pengecilan. Jadi aktualnya lebarnya itu cukup lebar, tapi dikecilkan menjadi 1:100 atau 1:10. Jadi ada skala pengecilan. Tapi kalau di CFD itu bisa disimulasikan dalam hal skala 1:1. Ya, oke. Ini adalah saya percepat aja untuk slide-nya. Nanti bisa didiskusikan jika ada yang ingin tanyakan. Yang pertama adalah analitik, lalu ada komputasional, lalu ada eksperimen atau percobaan. Jadi analitik atau eksak ya kondisinya itu hanya berfungsi untuk case yang simple atau kasus-kasus yang sederhana, seperti ya hanya menghitung aliran dalam pipa seperti ini, ya ini bisa dihitung berapa nilai kecepatan di bagian titik 1, kemudian di bagian titik 2 itu bisa dihitung menggunakan eksak. Tapi kalau sudah geometrinya itu cukup kompleks, artinya tidak seperti itu, ada radius, kemudian ada lengkungan, kemudian ada di dalamnya itu ada penghambat, ada pipa-pipa lain yang dipasang, pipa-pipa, terus atau ada saluran-saluran tambahan. Nah itu cukup lama ketika diselesaikan dengan cara analitik, atau bahkan mengalami kesulitan ketika dihitung menggunakan eksak. Yang dilakukan adalah dengan menggunakan komputasional. Lalu dengan eksperimen gimana? Nah, eksperimen juga ada keterbatasan, ada hal-hal yang membatasi sehingga hal tersebut sulit dilakukan. Ya, sebagai contoh misalkan hal yang keterbatasnya adalah dalam hal meletakkan alat ukur. Bagaimana meletakkan alat ukur tersebut jika dimensi dari model yang benda aktual yang ingin dianalisa tersebut bentuknya kecil, sedangkan alat ukur meletakkan sensornya besar. Alat untuk membaca sensor membacanya cukup besar. Nah, itu jelas mempengaruhi aliran yang mengalir, fluida yang mengalir. Kemudian yang lain adalah masalah komparasi. Jadi di bagian ini komparasinya seperti ini yang ditampilkan di tabel. Eksperimen, ya karena dia eksperimen itu